Oke. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia. Perkenalkan, saya Zara Divisa Putri, Quality Manager dari PT Bina Usaha Medika Tama. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan induksi atau pengenalan terkait implementasi sistem manajemen mutu di PT Bina Usaha Medika Tama atau PT BUM. Agenda apa saja yang akan saya sampaikan selama induksi ini? Yang pertama terkait dengan pengenalan company profile, kemudian quality policy atau kebijakan mutu, kode etik, laboratory assurance, dan juga complaint dan rules. Yang pertama terkait dengan company profile. Perlu MP Nation ketahui bahwa PT Bina Usaha Medika Tama merupakan anak perusahaan dari PT Kartika Bina Medika Tama atau yang lebih dikenal dengan nama Medika Plaza. PT Kartika Bina Medika Tama sendiri sudah berdiri sejak tahun 1997 dengan bisnis awal di bidang pelayanan pemeriksaan kesehatan pekerja di perusahaan minyak dan gas bumi. PT Bina Usaha Medika Tama merupakan suatu lembaga yang mandiri, independen di bidang pengujian laboratorium yang berdiri pada tanggal 13 Juni 2023 yang beralamat di Beltway Office Park, Tower C, lantai 3A, Jalan TB Simatupang, Kafling 41, Jakarta Selatan. Kemudian, saya akan memperkenalkan terkait dengan corporate value di PT BUM. Yang pertama, ada honesty, integrity, innovation, care, excellence, dan juga teamwork. Corporate value ini biasa kami singkat dengan sebutan etik. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu terkait dengan corporate values ini. Yang pertama, tentunya dengan excellence. Nah, diharapkan MP Nation ini atau karyawan PT BUM harus proaktif dan juga cepat tanggap dalam memberikan layanan yang bernilai tambah. Kemudian, senantiasa meningkatkan kualitas untuk menghasilkan layanan yang melampaui harapan dari pemangku jabatan. Nilai yang kedua adalah teamwork. Bersama kita bisa semangat untuk bekerja sebagai sebuah tim dan mengesampingkan konflik pribadi demi tujuan perusahaan. Values yang ketiga adalah honesty, yaitu bertindak jujur, tulus, dan juga transparan. Satunya hati, pikiran, perkataan, dan juga perbuatan demi tercapainya satu tujuan yang sama untuk kemajuan perusahaan. Values yang keempat, yaitu integrity, kita diharapkan dapat disiplin dan juga konsisten, kemudian memahami dan juga melaksanakan ketentuan yang berlaku di PT Bina Usaha Medika Tama. Values yang berikutnya yaitu innovation. Nah, MP Nation diharapkan kreatif dan juga inovatif untuk memberikan solusi yang terbaik dan juga melakukan perbaikan berkelanjutan demi kelangsungan perusahaan. Yang terakhir, terkait dengan care, MP Nation diharapkan memberikan pelayanan yang penuh kasih sayang dan juga kelembutan, dan juga peduli dengan sesama. Itulah corporate value yang kita harapkan dapat ada di semua MP Nation saat bergabung di PT Bina Usaha Medika Tama. Nah, kemudian saya juga akan memperkenalkan terkait dengan struktur organisasi di PT Bina Usaha Medika Tama. PT Bina Usaha Medika Tama ini memiliki direktur yaitu Dr. Harsono Sigalinggi sebagai direktur utama. Kemudian ada quality manager saya sendiri dan juga ada laboratory manager Alvin Hussein dan ada IH technician terdiri dari 3 personil. Ada Puput Apriani, ada Kumala Dwi dan juga Muhammad Aris. Nah, demi keberlangsungan layanan di PT BUM ini, kami juga dibantu oleh departemen lain yang berkaitan dengan operasional bisnis. Yang pertama adalah finance, Ibu Mahendra Rani, kemudian human resources, Ibu Meta, procurement, Ibu Rasa Wulan, ICT dengan Pak Miko Hidayat, General Affairs dengan Muhammad Furqon, dan juga dari tim sales Arif Angga Saputra. Nah, kemudian kita akan dilanjutkan mengenai pengenalan quality policy atau kebijakan mutu. Dengan diimplementasikannya Sistem Manajemen Mutu SNI /IEC 17025/2017, PT Bina Usaha Medika harus membuat suatu kebijakan terkait dengan mutu di laboratorium. Nah, berikut adalah kebijakan yang sudah kami susun dan wajib
dipahami oleh seluruh karyawan PT Bina Usaha Medika Tama. Di sini tertulis bahwa manajemen puncak PT Bina Usaha Medika Tama berkomitmen yang pertama, memberikan pelayanan pengujian secara profesional dengan standar dan kehandalan tinggi yang menekankan pada persyaratan pelanggan. Yang kedua, menyediakan keahlian dan juga pelayanan yang sesuai dengan persyaratan SNI, ISO, IEC 17025-2017 dan meningkatkan pelayanan secara berkesinambungan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memastikan semua karyawan yang bekerja dalam kegiatan pengujian kompeten dan juga memahami dokumentasi sistem manajemen mutu dan juga menerapkan semua kebijakan serta prosedur dalam setiap kegiatan laboratorium. Yang keempat, memastikan ketelusuran metrologi pengujian dengan kalibrasi peralatan dan atau penggunaan Certified References Material atau CRM. Yang kelima, memberikan bukti komitmen tentang pengembangan dan implementasi sistem manajemen serta meningkatkan atau menyempurnakan efektivitasnya secara berkelanjutan. Yang keenam, mengkomunikasikan kepada organisasi mengenai pentingnya persyaratan pelanggan, peraturan perundang-undangan, peraturan internal, dan peraturan lainnya yang relevan. Yang terakhir, menjamin perlindungan kerahasiaan dan ketidakberpihakan. Semua informasi, data hasil uji, dan hak milik pelanggan terjamin pada integritas sistem manajemen yang dipelihara dengan baik. Nah, yang berikutnya saya akan memperkenalkan terkait dengan kode etik. Dalam implementasi pengujian laboratorium dan juga sistem manajemen mutu, perusahaan diwajibkan memiliki kode etik. Nah, di sini PT Bina Usaha Medika Tama telah menyusun kode etik yang wajib ditandatangani oleh seluruh karyawan saat bergabung dan akan di-renewal setiap tahunnya. Nah, di kode etik ini, semua karyawan wajib mengetahui apa hak dan juga kewajibannya. Di sini terkait dengan integritas, kerahasiaan, konflik kepentingan, anti penyuapan, dan juga fair marketing. Seluruhnya harus wajib dibaca dan juga dipahami, dan nantinya menjadi dasar bahwa seluruh kegiatan operasional PT Bina Usaha Medika Tama ini sudah memenuhi klausul terkait dengan kerahasiaan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan etika bekerja. Diharapkan MP Nation semua setelah bergabung dengan PT Bina Usaha Medika Tama wajib untuk mentaati etika bekerja yang sudah disusun oleh perusahaan. Yang pertama adalah mendengarkan setiap pembicaraan dengan seksama, bertanya dan juga memberikan tanggapan, gunakan kalimat yang positif dan juga bahasa yang efektif. Tampilkan raut wajah dan bahasa tubuh yang positif. Jangan menggurui, kemudian jangan menyela pembicaraan, dan juga harus mengontrol emosi. Berikutnya, MP Nation semua diharapkan adalah datang tepat waktu saat bekerja, patuhi aturan yang ada, senyum dan sapa ketika berpapasan dengan rekan kerja, menutup pintu setiap kali keluar dari ruangan, meja kerja dalam keadaan rapi saat selesai bekerja, tidak menggunakan headset untuk mendengarkan musik selama bekerja, tidak membuka situs media sosial selama waktu bekerja, dan juga menerapkan protokol kesehatan. Nah, etika bekerja saat pekerjaan dilaksanakan, yang pertama adalah mengecek pekerjaan sebelum dilaporkan atau diajukan. Kemudian selesaikan pekerjaan dengan tepat waktu atau sesuai deadline yang diberikan oleh atasan atau perusahaan. Kemudian fokus dan teliti dalam mengerjakan pekerjaan, kembangkan ide-ide untuk kemajuan perusahaan, berkoordinasi dengan rekan kerja untuk hasil yang maksimal, dan tidak tidur selama jam kerja. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan etika ketika sedang rapat. Yang pertama, saat sebelum rapat, yaitu harus datang tepat waktu, berpartisipasi secara aktif, tidak menerima telepon dengan suara yang keras, kemudian tidak meninggalkan ruangan rapat sebelum rapat selesai, kecuali jika ada kebutuhan yang mendadak. Nah, etika setelah rapat adalah pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal di ruang rapat, matikan listrik dan proyektor ketika rapat selesai, rapikan kembali kursi-kursi sesuai letaknya, dan juga tutup kembali layar yang telah dipergunakan.
Nah, etika berikutnya yang wajib MP Nation ketahui adalah etika surat menyurat. Yang pertama, MP Nation wajib menggunakan font identitas MP yaitu Zurich, Zurich BT, Zurich LTBT, Zurich LTCNBT, dan juga Blair. Surat resmi untuk perusahaan menggunakan kop surat yang telah tersedia. Kemudian, saya akan menjelaskan juga terkait dengan etika berpakaian dan berpenampilan selama bekerja. Yang pertama, pastikan bahwa MP Nation itu menggunakan sepatu tertutup pada saat bekerja atau di jam kerja. Tidak diperbolehkan menggunakan sandal kecuali ke toilet atau ingin beribadah atau sholat. Kemudian pakai parfum secukupnya agar badan tetap wangi. Yang ketiga, pastikan rambut rapi. Yang keempat, celana jeans dan juga polo shirt diperbolehkan dipakai pada hari Jumat. Nah, etika yang berikutnya adalah etika berkomunikasi dengan rekan kerja. Yang pertama adalah sampaikan permintaan tolong Anda dengan sopan tanpa terkesan memerintah. Yang kedua, dengarkan pendapatnya. Yang ketiga, berbesar hatilah mengakui kesalahan yang Anda buat. Kemudian beri pujian pada rekan kerja atas apa yang telah mereka lakukan. Akui keberadaannya dan hargai kerja kerasnya. Bersikap fleksibel, cobalah berempati dengan perasaan dan keadaan rekan kerja. Sampaikan kritik Anda dengan baik dan gunakan intonasi yang tepat dan juga sopan. Nah, di sini berikutnya saya akan memperkenalkan sedikit terkait dengan laboratorium industrial hygiene. Nah, di KMP Nation, PT Bina Usaha Medika Tama ini kan bergerak di bidang pengujian laboratorium. Nah, sekilas terkait dengan proses kerjanya adalah yang pertama pastinya adalah adanya work order. Work order ini biasanya diberikan oleh klien kita kepada tim sales. Kemudian dari work order ini akan disusun kontrak ataupun PO yang berisi terkait dengan ruang lingkup, kemudian deadline atau jadwal, kapan pekerjaan dimulai, kapan laporan dikirimkan, dan juga kapan pembayaran dari pekerjaan yang telah diselesaikan. Nah, setelah kontrak atau PO ini disepakati atau ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka tim IH kita akan melakukan sampling atau pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Nah, sampling ini sesuai dengan ruang lingkup yang sudah ada dalam kontrak akan dilaksanakan. Setelah selesai dilakukan sampling, akan dilakukan testing jika dibutuhkan. Nah, setelah semua selesai dilakukan sampling dan juga testing, maka tim IH wajib melakukan laporan akhir terkait dengan hasil pengujian yang sudah dilaksanakan. Misalnya terkait dengan pencahayaan, kebisingan, gitu ataupun hal yang berkaitan dengan workplace monitoring. Nah, MP Nation wajib tahu ruang lingkup pengujian yang ada di PT Bina Usaha Medika Tama itu masih terbatas dalam 5 ruang lingkup. Yang pertama adalah pengukuran pencahayaan, kemudian pengukuran kebisingan, pengukuran iklim kerja, pengukuran suhu, dan juga pengukuran laju alir udara. Nah, kelima parameter ini yang bisa dilakukan oleh PT Bina Usaha Medika Tama. Nah, yang berikutnya terkait dengan laboratori quality assurance. Nah, quality assurance ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan atau operasional di PT Bina Usaha Medika Tama ini memang sejalan dengan sistem manajemen mutu ISO atau IEC 17025/2017. Yang pertama, apa sih yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa quality assurance ini dilakukan oleh laboratorium IH PT BUM ini? Yang pertama, secara berkala, kita akan melakukan uji banding antar laboratorium. Uji banding antar laboratorium ini fungsinya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan sampling dan juga peralatan yang kita gunakan ini masih memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan KAN. Kemudian yang kedua adalah uji banding antar analis. Nah, ini untuk memastikan bahwa setiap pengujian atau sampling yang dilakukan itu masih sesuai dengan standar metode yang sama, bahwa alat yang digunakan harus bisa menunjuk alat yang digunakan oleh tim sampler atau analis kita dari analis 1, 2, atau 3 itu masih relevan atau hasilnya itu reliable gitu.
Kemudian yang berikutnya kita juga melakukan uji banding antar metode uji. Nah, misalnya menggunakan metode SNI, ASRE, dan lain-lain, gitu kan. Kemudian kita melakukan replikat testing, kemudian menggunakan metode baku. Nah, di eh, PT Bina Usaha Medika Tama itu kita mengacu menggunakan metode SNI dan juga ASRE. Kemudian setelah itu kita juga melakukan quality control chart. Nah, ini fungsinya agar seluruh hasilnya itu memang sudah sesuai dengan standar atau NAB yang ditetapkan. Nah, kemudian kita juga ada penggunaan software. Nah, penggunaan software ini untuk meminimalisir kesalahan hasil ukur atau hasil sampling. Kemudian kita juga melakukan kalibrasi alat uji secara berkala minimal 1 tahun sekali. Kemudian memverifikasi dan pengujian antara alat uji, dan yang terakhir kita juga memiliki teknisi yang Nah, bagaimana sih laboratori quality assurance ini dijalankan berkaitan dengan sumber daya manusianya? Yang pertama, kita sudah memiliki job desk atau job description. Jadi setiap IH technician atau karyawan PT Bina Usaha Medika Tama ini sudah dibekali dengan job desk masing-masing sesuai dengan pekerjaan. Nah, kemudian kita juga memfasilitasi dengan training dan kompetensi baik itu internal maupun eksternal. Dan kita juga memberikan otorisasi kepada personil sejauh mana personil ini bisa melakukan pekerjaan A, B, C, D agar tidak menyalahi aturan. Nah, ini adalah poin yang terakhir terkait dengan komplain dan juga ULS gitu ya. Nah, gimana sih kalau misalnya pekerjaan yang dilakukan oleh tim IHPT BUM ini tidak sesuai dengan harapan klien? Nah, kita sangat terbuka bagi customer untuk memberikan customer feedback, survei ataupun customer satisfaction. Jadi kita akan secara berkala melalui tim marketing atau tim sales memberikan Google Form yang menunjukkan terkait dengan kepuasan pelanggan. Di situ pelanggan dapat mengisi terkait dengan bagaimana Medika Plaza atau PT BIM ini menjalankan pekerjaan IH ini sesuai dengan kontrak kerjanya atau tidak. Nah, selain komplain, kita juga ada pengaduan jika misalnya ada hasil uji yang di luar standar. Misalnya harus misalnya standarnya itu 70, hasilnya itu 80, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa diajukan juga dalam kuesioner pengaduan gitu. Nah, dengan segala sumber daya yang ada, PT BUM akan menjawab setiap komplain dan juga pengaduan yang diberikan oleh klien untuk memberikan hasil yang maksimal ataupun memberikan pelayanan yang optimum sesuai dengan kode etik dan juga corporate value yang telah dijelaskan tadi. Nah, nantinya kita juga secara berkala akan memperlihatkan hasil dari survei kepuasan pelanggan. Bagaimana pelanggan itu memberikan feedbacknya ke kita, apakah puas dengan hasilnya, atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki untuk kedepannya. Nah, demikian Nation terkait dengan induksi sistem manajemen mutu PT Bina Usaha Medika Tama. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti atau ada hal yang bisa ingin ditanyakan, silakan langsung menghubungi tim quality ataupun tim lab. Nah, sangat mudah-mudahan dari hasil ini bisa memberikan pengetahuan awal atau awareness awal bagi pekerja baru maupun yang refresh ya, agar bisa memahami apa sih PT Bina Usaha Medika Tama ini dalam menjalankan sistem manajemen mutunya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.